hati-hati dilihat ya. Bu, dilihat Bu, anaknya Bu. Wah ini dibiarkan ini anak-anak kecil ini. Waduh, saya sapa dulu. Aduh, ini sangat membahayakan ini kalau dibiarkan. Iya, selamat sore guys. Ini saya mencoba memberikan tips bagaimana wisata yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan di pinggir pantai. Oke, ini bekas pijakan kaki turun dengan sendirinya ya. Ini bisa dibayangkan pijakan kaki saya turun dengan sendirinya, apalagi semakin ke depan ini semakin agak masuk ya. Nah, sehingga harus hati-hati ya. Saya kebetulan saat ini berada di pinggir pantai Samas yang ini sangat terkenal, kawasan ombak bersih tanpa sampah ya. Jadi sepanjang ujung barat sampai timur bersih. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Nah, di sepanjang barat sampai timur ini sangat indah banget. Jadi semakin sore sunsetnya nanti akan muncul dengan bagus banget ya. Nah, saya akan mencoba bagaimana tips wisata yang aman, nyaman, tidak membahayakan. Yang pertama tentunya kita semua kalau wisata ke pantai ini tentunya ingin cari hiburan ya, hiburan segar, mau refreshing. Tujuannya adalah bersenang-senang ya. Tapi harus diingat ya, karena pantai selatan ini memiliki ombak yang sangat khas, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama harus tahu ya, tahu karakter ombak. Jadi boleh ya di pinggir pantai boleh, tidak dilarang, tapi jangan mandi ya, karena ini ada larangan dan sering terjadi musibah yang tidak diinginkan ketika kita mandi di pantai. Nih, ombak sampai pada kaki saya sangat luar biasa ya, menyerang saya ya Allah, menyerang saya nih ya ampun. Oke, kembali lagi ya, kembali lagi. Saya benar-benar takjub, benar-benar kaget, hampir dikenai ombak yang menggulung kurang lebih 8 meter ini. Baik ya, jadi semakin sore ombaknya semakin bergegas. Wow, hati-hati, kita tetap harus waspada walaupun berada di pinggir pantai. Jadi yang pertama harus melihat karakter ombak ya, karena kadang-kadang tidak disangka, kadang-kadang tidak diduga ombak begitu datang dengan cepat, sehingga kalau kita tidak waspada ya bisa berabe, bisa membahayakan. Yang pertama. Jadi yang kedua ya ada larangan mandi di pantai. Kenapa demikian? Terkadang kalau kita mandi di pantai terlalu asik. Nah, karena terlalu asik, kadang-kadang kita kena ombak, tergulung ombak. Nah, bagi yang tidak bisa berenang lah, ini repot ini ya. Sehingga ini ada larangan mandi ya. Kemudian yang ketiga, ketika membawa anak-anak, nah ini harus jangan sampai lepas ya. Anak-anak jangan sampai lepas berjalan sendiri. Ini ombaknya mengenai saya ini ya. Anak-anak jangan lepas, harus digandeng, didampingi. Walaupun semakin kena ombak semakin puas, semakin senang. Namun demikian juga hati-hati. Nah ini ada palung yang tenang ya, atau air yang tenang. Nah, sebelah sana itu ada tenang, itu justru membahayakan kita ya, karena menurut tim SAR dan pemandu wisata biasanya orang terkena gulungan ombak ini justru bukan yang
ombaknya tinggi, tetapi justru ombaknya tenang. Ini yang dinamakan dengan lubang atau palung ya, pusaran air. Nah ini kalau nggak hati-hati, kita semua terbawa ombak, tidak bisa renang, tidak bisa menyelamatkan diri. Nah ini akibatnya akan fatal ya. Makanya harus hati-hati di sepanjang perjalanan dengan menikmati tingginya ombak, dengan menikmati ombaknya yang menawan ya. 1, 2, 3 jam nggak terasa guys ya. Saya mencoba menikmati indahnya Pantai Samas di ujung Jogja Selatan ya. Nah untuk saat ini tidak ada kapal yang berani melaut dan tidak ada kapal yang mencoba menyeberangi bibir pantai ya, karena memang ombaknya sangat tinggi sehingga nelayan-nelayan ini harus hati-hati. Dikhawatirkan ketika nekat ya menyeberang ini akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ini bisa kita lihat di sepanjang jalur bibir pantai ombaknya sangat besar. Hampir saya terbawa arus ya. Nah 10 meter dari tempat saya berdiri ini sudah ada peringatan, kita tidak boleh mendekat ya, kita tidak boleh mendekat karena nanti kita akan masuk ke pasir. Akibatnya kalau tidak bisa mengendalikan, kita akan terbawa arus. Kalau sudah terbawa arus, nanti akan masuk ke jurang laut. Nah ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita tahu. Waduh, saya sampai diserang, naik sampai naik. Wah, lebih indahnya Pak. Indahnya ombak di sore hari ini. Ya, saya cukup senang bisa menikmati, bisa melihat indahnya ombak ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kita ingat adalah jangan berada di suatu tempat itu lama-lama tanpa melihat ombak ya. Kadangkala ombak itu dari laut ke pantai, kemudian di bibir pantai 10 meter. Tetapi kadang-kadang ombak itu bisa malah mengenai diri kita ya. Seperti tadi saya hampir terseret ombak, tapi saya udah harus waspada dulu. Nah, semakin sore ini ombak semakin tinggi, semakin menggulung, tetapi panoramanya akan semakin enak dilihat guys. Oke ya. Kebetulan cuaca di sore hari ini cukup cerah, cukup panas, cukup indah. Di sepanjang perjalanan saya ini lancar semuanya ya. Mulai saya pengambilan gambar, mulai pintu masuk sampai pada batu. Adik, hati-hati dilihat ya. Bu, dilihat Bu, anaknya Bu. Wah ini dibiarkan anak-anak kecil ini. Waduh, saya sama dulu. Aduh, ini sangat membahayakan ini kalau dibiarkan. Ibu, ombaknya semakin ke tepi. Putranya hati-hati. Hati-hati adik ya. Ya hati-hati. Senang sekali adik di pantai ya. Nah, enak ya, dilihat sini ya. Wah, hati-hati ya. Oke, ini anak kecil kurang lebih 5 tahun sedang sekali di pantai, lihat pantai. Oh, kebetulan di sana ada juga orang mancing ya. Panjang senar pancingnya ini kurang lebih sampai 50 meter. Umpannya ini akan terbawa air laut ya, sehingga ikannya pun ini kadang-kadang ada yang sampai ke pantai ya. Tapi kita juga takut ya,
Karena apa? Ombaknya ini semakin lama semakin besar. Ketika tidak waspada, nah ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti di kejauhan itu, ini harus diingatkan, ini ada anak kecil usianya 4 tahun bersama kakaknya ya di pinggir pantai. Nah, disitulah kadang-kadang kalau orang tua lengah ini sangat membahayakan, karena anak-anak kecil tidak bisa berenang atau mungkin belum bisa berenang, padahal ombaknya semakin besar ya, kita nggak bisa melawan ombak yang cukup besar seperti ini ya. Semakin lama semakin bagus pemandangan pantai ini. Saya kira ini sebuah karunia ilahi yang tidak ada duanya. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Saya dikejar ombak ini, saya dikejar ombak yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan kurang lebih 60 meter ya, 60 meter di posisi saya berdiri, ombak menghampiri kaki saya. Ya, untung saya sudah hati-hati, sudah waspada. Nah, setiap saat kita harus melihat ya, melihat suasana ombak. Halo Mbak, hati-hati ya Mbak, ombaknya besar Mbak. Oh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hati-hati, hati-hati. Nah, ini berikutnya, jangan biarkan anak-anak bermain sendiri ya, bermain di pantai sendiri. Harus digandeng, harus didampingi, dikawal. Ya memang mengasihkan ya, tetapi kalau tidak hati-hati, wah bisa dibayangkan. Tapi adik-adik udah pengalaman ini ya, adik-adik udah pengalaman, jadi mungkin sudah terbiasa. Tapi jangan ditiru ya, tadi sangat membahayakan sekali, sangat membahayakan keselamatan kita ya. Makanya kita harus hati-hati ketika ada ombak yang menggunung. Ini yang sebelah barat sudah sampai ya. Waduh, wow, ombaknya sangat luar biasa. Ombaknya itu ya paling kejauhan itu, ombaknya paling tinggi ini sekitar 7-8 meter ya. Berapa Mas? Oh, sekitar 7-8 meter ya. Kebetulan semakin malam ini ombaknya semakin besar ya, ombaknya semakin besar, tapi justru banyak orang yang ingin menikmati sunset ya, ombak menggulung-gulung. Nah, berikutnya lagi, jangan segan-segan selalu mengingatkan ya, selalu mengingatkan keluarga atau mungkin anak-anak ya. Biasanya kalau anak-anak sekolah ini rombongan ya, jangan sampai terjadi saking asiknya, saking senangnya berwisata di pantai yang ombaknya ganas, tidak hati-hati, tidak waspada, akhirnya berujung dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Masya Allah, saya dikejar ombak ya Allah, ya Rabbi. Ya, di kejauhan sana ada tim ya, ini ada tim yang mencoba mengukur tinggi ombak. Ini kurang lebih 8 meter sekarang ya, kurang lebih 8 meter. Indah banget ini, indah banget. Ombak menggulung, riak gelombang yang sangat luar biasa, sangat tidak beraturan tetapi asik ya. Oke, saya akan mencoba beranikan diri menembus sampai ombak pinggir ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak apa-apa, tapi dikejar ombak ya. Hati-hati, harus hati-hati juga. Awas mas. Ya, ini ombaknya semakin besar, gulungan ombaknya sangat luar biasa, sangat indah. Oke ya, wisata pantai merupakan salah satu wisata yang cukup disenangi banyak orang ya, karena ya memang indah, kita lihat indah ya, kita pandang indah, panoramanya indah, seolah-olah bisa menghilangkan stres kita ya, menghilangkan kepenatan kita, sehingga wisata pantai ini diperlukan untuk kita semua. Oke.
Selamat sore guys, welcome.